Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu penjelasan Sayyidina Umar mulai dari beliau sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Sayyidina Umar ketika beliau hijrah ke kota Madinah, kehidupan beliau selama di kota Madinah, dan insyaallah juga kehidupan beliau setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, hijratuhu ilal Madinah wa hayatu fiha. Jadi kisah hijrahnya Sayyidina Umar ke kota Madinah ini sangat unik daripada hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Setelah 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah dan para orang-orang Islam yang ada di kota Mekah untuk hijrah ke kota Yathrib. Yathrib itu adalah nama dari kota Madinah Al-Munawwarah yang saat ini. Itu terjadi setelah orang-orang Yathrib, yaitu dari kabilah Aus dan kabilah Khosraj, meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota Madinah, dan mereka berjanji akan memberikan tempat, akan memberi keamanan pada Rasulullah dan orang-orang Islam, dan akan berjuang bersama Rasulullah dan orang-orang Islam untuk menyebarkan agama Islam ini dari kota Madinah. Fahajara mu'dhamul muslimina ila Yathrib sirran wa khaufan. Akhirnya sebagian besar orang-orang Islam yang ada di kota Mekah hijrah ke kota Madinah secara samar, secara rahasia. Kenapa? Karena takut, khawatir dari hadangan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian besar berangkat pada malam hari ketika orang-orang masih pada tidur, kecuali Sayyidina Umar. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Sayyidina Umar ketika akan hijrah ke kota Madinah, beliau membawa pedangnya, membawa panahnya, dan membawa barang-barang bawaannya. Setelah itu beliau pergi ke Ka'bah melaksanakan tawaf dan sholat di Maqam Ibrahim. Setelah itu Sayyidina Umar pergi ke tempat orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy saat itu berada di Darun Nadwah. Hanya apa yang dikatakan Sayyidina Umar, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya kehilangan suaminya, dan anak-anaknya menjadi yatim, maka tunggulah saya, Umar. Saya akan hijrah. Tunggulah saya di belakang bukit itu. Siapapun yang berani di antara kalian yang ini menghadang Umar, saya akan hijrah ke kota Madinah. Ditantang oleh Sayyidina Umar orang-orang Quraisy itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy itu yang berani menghadang Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar berangkat dengan rombongan, yaitu ada sekitar 20 orang dari keluarganya Sayyidina Umar. Di antaranya yaitu kakaknya sendiri, yaitu namanya Zaid bin Khattab. Sayyidina Zaid bin Khattab ini lebih awal masuk Islamnya daripada Sayyidina Umar, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Beliau wafat di perang Yamamah, yaitu ketika berperang melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzab di bawah pimpinan Sayyidina Khalid bin Walid pada masa Sayyidina Abu Bakar. Selain itu Sayyidina Umar juga dengan putra-putranya, yaitu Sayyidina Abdullah dan lain-lain. Juga Sayyidina Hafsah dan suaminya, yaitu Sayyidina Khunis bin Hudzafah, dan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Sa'id bin Zaid, seperti yang saya sampaikan kemarin, yaitu adik dari Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah sampai di kota Madinah, beliau tinggal di rumahnya sahabat
Rifa'ah bin Abdul Mundir dari kabilah Aus. Di kota Madinah, Sayyidina Umar dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Abu Bakar. Menurut sebagian riwayat dipersaudarakan dengan Sayyidina Uwaim bin Sa'idah dari kabilah Aus. Sebagian riwayat yang lain, Sayyidina Umar dipersaudarakan dengan Sayyidina Utban bin Malik dari kabilah Khosraj, dan beberapa pendapat yang lain. Namun itu tidak bertentangan. Karena apa? Karena bisa jadi Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat dengan sahabat yang lain di lain waktu. Setelah berada di kota Madinah, akhirnya Sayyidina Umar dengan para sahabat Rasulullah yang lain membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari awal, yaitu membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi, dan semua yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar selalu terlibat di dalamnya. Juga Sayyidina Umar selalu terlibat, selalu berada di garis depan di setiap pertempuran yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain, termasuk yaitu peperangan yang pertama, yaitu dalam perang Badar. Di sana Sayyidina Umar berada di garis depan menghadapi orang-orang kafir Quraisy, yang termasuk diantaranya juga banyak dari sanak kerabatnya Sayyidina Umar. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar pada perang Badar ini membunuh pamannya sendiri, yaitu namanya As bin Hisham, yaitu saudaranya Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ini adalah saudara dari ibunya Sayyidina Umar. Pada perang Uhud, Sayyidina Umar juga berada di garis depan melawan orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih belum masuk Islam. Beliau juga berada di sampingnya Rasulullah ketika orang-orang Muslim pada berlarian. Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya ada di samping Rasulullah menjadi tameng dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Uhud selesai, kira-kira sekitar 2 tahun, Sayyidina Umar juga ikut andil dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Juga berperang dengan Bani Quraidah yang ingin menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Sulh Hudaybiyah, Sayyidina Umar juga turut hadir dalam peristiwa itu. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar ketika perjanjian Hudaybiyah selesai antara umat Islam yang ditandatangani oleh Rasulullah dan dari orang kafir Mekah yang ditandatangani oleh Suhail bin Amr, waktu itu juga masih belum masuk Islam. Yang banyak dari poin dari perjanjian Hudaybiyah ini sangat menguntungkan orang-orang Quraisy dan sangat merugikan orang-orang Islam. Akhirnya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar bisa dibilang dan para sahabat yang lain secara masih melihat secara zahir, sedangkan Rasulullah SAW apa yang diputuskan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah perjanjian itu selesai, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, "Alasta nabiyallah haqqan? Bukankah kamu seorang nabi?" Kata Sayyidina Umar. Qala bala, iya wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Qultu alasna al-haqqi wa aduna al-batil? Bukankah kita benar dan musuh kita itu dalam kebatilan? Kata Sayyidina Umar. Dijawab lagi Rasulullah, bala, iya wahai Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar, falima nu'tid daniyya fi dinina idzan? Maka kenapa kalau memang seperti itu, kenapa kita menerima bahwa agama kita direndahkan oleh orang-orang kafir Mekah itu? Kata Sayyidina Umar. Karena memang dalam isi perjanjiannya sebagian besar merugikan orang-orang muslimin. Rasulullah menjawab, inni Rasulullah walastu asihi wa huwa nasiri. Saya adalah utusan Allah, kata Rasulullah, dan saya tidak akan
nulayani atau bahasanya membangkang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menolong saya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, bukankah engkau Rasulullah telah mengatakan bahwa kita akan melaksanakan umroh dan kita akan tawaf di Ka'bah, kata Sayyidina Umar. Dijawab lagi oleh Rasulullah, iya wahai Umar, kata Rasulullah. Namun apakah saya bilang bahwa kita akan melaksanakan umroh, kita akan tawaf pada tahun ini, kata Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar, tidak wahai Rasulullah, kau tidak mengatakan kita akan tawaf, kita akan umroh pada tahun ini. Akhirnya setelah itu Sayyidina Umar pergi dari Rasulullah dan mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi seperti apa yang dikatakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata pada Sayyidina Umar, innahu la Rasulullah wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruh fastamsik bi gharzihi fa wallahi innahu 'alal haq. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menolongnya. Maka berpeganglah kamu pada apa yang diputuskan oleh Rasulullah, dan itu adalah yang benar, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah itu Sayyidina Umar terus berpuasa, bersedekah, dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir kata-katanya beliau itu menjadikan ghadabnya Allah, menjadikan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkataannya Sayyidina Umar tadi. Sampai dikatakan Sayyidina Umar masih belum tenang sampai akhirnya turun wahyu, turun Al-Qur'an yang memberi kabar bahwa Mekah akan segera ditaklukkan, yaitu Fathu Mekah. Setelah itu Sayyidina Umar tenang dengan turunnya ayat Fathu Mekah. Dan pada tahun itu pula, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah, Sayyidina Umar juga ikut bersama orang-orang muslimin dalam perang Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijriah, seperti yang tertulis dalam poin ketiga dalam Sulh Hudaybiyah itu, Rasulullah dan para sahabat termasuk juga Sayyidina Umar pergi ke Mekah melaksanakan umroh qadha pada tahun 6 Hijriah itu. Kemudian Sayyidina Umar kembali lagi ke Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu pada peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan setelah itu juga Sayyidina Umar ikut dengan para kaum muslimin dalam perang Hunain, juga dalam pengepungan kota Taif. Setelah itu juga pada tahun ke-9 Hijriah, yaitu Sayyidina Umar juga ikut dengan para muslimin dalam perang Tabuk. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar memberikan separuh hartanya untuk kelengkapan persenjataan dalam perang Tabuk ini. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu Sayyidina Umar juga ikut dengan Rasulullah dan para muslimin ikut melaksanakan haji wada dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ketika Rasulullah sudah 10 tahun di kota Madinah. Ketika kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebar seantero kota Madinah, banyak dari orang-orang Islam yang sampai tidak percaya, sampai hilang akal, tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Termasuk juga diantaranya yaitu Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar berkata, wallahi ma mata Rasulullah, demi Allah Rasulullah tidaklah wafat, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meyakini bahwa Rasulullah tidak akan wafat. Dan juga para sahabat yang lain bingung, sedih, sampai hilang akal, tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Akhirnya apa yang terjadi?
Dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan bahwa Sayyidina Umar berkata, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya akan membunuh orang itu, kata Sayyidina Umar. Saking dari tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, ke rumah Siti Aisyah, melihat Rasulullah di sana sudah wafat. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengecup kening Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah Siti Aisyah ke masjid, di mana di sana orang-orang sedang berkumpul. Akhirnya di atas mimbar Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Yang pertama kali yang dikatakan, "Ijlis ya Umar," duduklah wahai Umar, kata Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar waktu itu sedang tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri bukan pingsan, tidak sadarkan diri di sini yaitu sedang tidak percaya akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya orang Sayyidina Umar dan orang-orang muslimin duduk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setelah khutbah, Sayyidina Abu Bakar membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Setelah Sayyidina Abu Bakar membaca ayat itu, akhirnya orang-orang muslimin termasuk juga Sayyidina Umar seakan-akan baru mendengar ayat itu, saking dari bingungnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan khutbahnya, "Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, bahwa Muhammad telah meninggal. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidaklah mati, kata Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu akhirnya Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang lain, orang-orang muslimin sadar bahwa Rasulullah telah wafat. Begitulah sekilas perjalanan hidup Sayyidina Abu Bakar selama berada di kota Madinah sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran, kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.